Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Presenter 3 akan membahas satu persatu materi UTS yang kemarin sudah kita kerjakan. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari. Di sini saya akan ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama Ade Nuria dan yang kedua Rizka Nurul Cahyani. Nah, pada kesempatan kali ini saya sepakat dengan teman-teman saya bahwasanya saya akan membahas nomor 7 dan 8. Untuk selanjutnya nomor 9 dan 10 akan dijelaskan oleh Adi Nuria dan yang nomor 11 akan dijelaskan oleh Rizka Nurul Cahyani. Nah, pertanyaan nomor 7. Pada tanggal 3 Januari 2017, Ibu Vina menyetorkan tabungan senilai 12 juta rupiah. Pengaruh dari transaksi ini adalah, kami menjawab yang A, yaitu aset yang berupa kas bank bertambah sebesar 12 juta rupiah. Mengapa? Karena di sini bank memperoleh uang dari Ibu Vina sebesar 12 juta rupiah yang membuat kas di bank bertambah. Kok bukan utang bank berkurang? Kenapa? Karena yang benar adalah utang bank bertambah. Karena bank memiliki kewajiban menyimpan uang sebesar 12 juta rupiah dari Ibu Vina. Terus, kok bukan modal bertambah? Kenapa? Karena yang bertambah modalnya Ibu Vina, bukan modal bank. Terus kok bukan pendapatan yang bertambah? Karena umumnya bank memperoleh pendapatan dari bunga, bukan berupa setoran tabungan. Maka dari itu, menurut kami, pilihan yang paling tepat adalah aset berupa kas bank bertambah sebesar 12 juta rupiah. Pertanyaan nomor 8. Nyonya Stefani menarik dananya di tabungan secara tunai sebesar Rp200.000. Pencatatan akuntansinya adalah, menurut kami jawaban yang benar adalah B, yaitu debit tabungan Nyonya Stefani Rp200.000, kreditnya kas tabungan Rp200.000. Kenapa kami memilih jawaban tersebut? Karena di sini Nyonya Stefani melakukan penarikan, maka jurnalnya adalah tabungan Nyonya Stefani berkurang. Karena saldo normalnya tabungan itu berada di kredit, maka jika berkurang posisinya menjadi di debit, sama dengan kewajiban, dan kas berada di kredit karena berkurang. Kenapa tidak kas di debit, tabungan di kredit? Ya, karena itu terbalik. Jawaban itu benar jika Nyonya Stefani melakukan setor tunai di bank. Di sini Nyonya Stefani melakukan penarikan tabungannya. Kenapa jawabannya kok tidak aset Nyonya Stefani di debit dan kas ATM di kredit? Karena menurut saya akun aset ini tidak di jurnal. Yang ada adalah akun yang termasuk akun aset yang di jurnal seperti kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Dan di sini harusnya asetnya Nyonya Stefani berkurang. Jika aset berkurang, harusnya dikredit, bukan di debit. Lalu, kasnya itu yang benar bukan kas ATM, karena Nyonya Stefani tidak melakukan penarikan melalui ATM, melainkan secara tunai tabungannya. Kenapa kok bukan yang aset Nyonya Stefani debit dan kas tabungan di kredit? Karena menurut saya akun aset itu tidak di jurnal. Yang ada adalah akun yang termasuk akun aset yang di jurnal seperti kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Dan di sini harusnya aset Nyonya Stefani berkurang. Aset berkurang di kredit bukan di debit. Maka dari itu, menurut kami, jawaban yang paling benar adalah tabungan Nyonya Stefani debit, kas tabungan kredit sebesar Rp200.000. Untuk pembahasan nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade Nuria.
Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Nuriafin Kayuliana. Di sini saya akan membahas soal UTS nomor 9 dan nomor 10. Langsung saja kita membahas yang nomor 9 terlebih dahulu. Di sini soalnya, Vina merupakan nasabah Bank BCA Cabang Jakarta. Vina menarik rekening tabungannya di Bank BCA Cabang Kelapa II sebesar 2.500.000 tunai. Berdasarkan hal tersebut, pencatatan akuntansinya adalah pencatatan pada Bank BCA Cabang Kelapa II yaitu RAK Cabang Jakarta debit 2.500.000 dan kas kredit 2.500.000. Lalu pencatatan pada Bank BCA Cabang Jakarta yaitu tabungan Vina debit 2.500.000 dan RAK Cabang Kelapa II kredit sebesar 2.500.000. Lalu mengapa pencatatan dilakukan oleh dua bank? Karena Vina menabung pada Bank BCA Cabang Jakarta. Namun, Vina ini melakukan penarikan tunai di Bank BCA Cabang Kelapa II. Nah, maka dari itu, Bank BCA Cabang Jakarta dan Bank BCA Cabang Kelapa II sama-sama melakukan pencatatan atas transaksi tersebut. Lalu mengapa Bank BCA Cabang Kelapa II mengkredit kas? Karena Bank BCA Cabang Kelapa II mengeluarkan uang tunai untuk memenuhi permintaan nasabah Cabang Jakarta, yaitu Nyonya Vina tadi. Nah, lalu mengapa Bank BCA Cabang Kelapa II mendebit rekening RAK Cabang Jakarta? Karena diasumsikan Bank BCA Cabang Jakarta mempunyai utang kepada BCA Cabang Kelapa II dikarenakan nasabah Bank BCA Cabang Jakarta yaitu Nyonya Vina tadi menarik tunai tabungannya di Bank BCA Cabang Kelapa II. Jadi, akun RAK Cabang Jakarta diasumsikan sebagai akun piutang, di mana akun piutang ini bertambah pada sisi debit. Selanjutnya, mengapa Bank BCA Cabang Jakarta mendebit akun tabungan Vina? Karena diasumsikan utang Bank BCA Cabang Jakarta kepada Vina telah berkurang karena Vina telah menarik tabungannya. Jadi akun tabungan Vina ini diasumsikan sebagai akun utang di mana utang berkurang di sebelah debit. Lalu mengapa Bank BCA Cabang Jakarta mengkredit akun RAK Cabang Kelapa II? Karena diasumsikan akun RAK Cabang Kelapa II ini sebagai akun utang, di mana akun utang bertambah pada sisi kredit. Nah, mengapa diasumsikan utang? Karena nasabah Bank Jakarta yaitu Vina menarik tabungannya di Bank BCA Cabang Kelapa II. Selanjutnya akan saya bahas soal nomor 10. Di sini soalnya yaitu berapa bunga tabungan bersih yang diperoleh Ana pada bulan April jika memakai metode saldo terendah. Nah, sebelum mencari bunga tabungan bersih, terlebih dahulu kita membuat laporan mutasi tabungan selama bulan April terlebih dahulu. Berikut laporan mutasi tabungan Ana per 30 April 2021. Transaksi pertama yaitu tanggal 1 April, Ana mendapat transfer masuk dari orang tuanya sebesar 1 juta. Nah, pencatatannya yaitu transfer dicatat di sebelah kredit sebesar 1 juta. Saldonya karena terdapat saldo awal sebesar 500.000, jadi 500.000 ditambah 1 juta, saldonya jadi 1.500.000. Lalu transaksi yang kedua yaitu tanggal 3 April 2021, Ana menggunakan pembayaran auto debit untuk tagihan PLN dan PDAM dan pembayaran bulan ini sebesar 200.000 diambil dari rekening bank. Nah, untuk pencatatannya yaitu pembayaran auto debit sebesar 200.000 dicatat di sebelah debit. Nah, saldo 1.500.000 dikurangi dengan 200.000, jadi saldonya tinggal 1.300.000. Lalu transaksi selanjutnya transaksi tanggal 10 April 2021. Ana mengambil uang bulanan sebesar 750.000 melalui ATM. Lalu pencatatannya penarikan tunai via ATM dicatat di sebelah debit sebesar 750.000.
Nah, saldo 1.300.000 ini dikurangi dengan 750.000, jadi saldonya tinggal 550.000. Lalu transaksi tanggal 20 April 2021, Ana mendapat hadiah undian dan dikirimkan melalui transfer bank sebesar 2.500.000. Nah, pencatatannya yaitu penerimaan hadiah via transfer ini tadi dicatat di sebelah kredit sebesar 2.500.000. Saldo yang awalnya 550.000 ditambah dengan 2.500.000, jadi saldonya jadi 3.050.000. Selanjutnya transaksi tanggal 30 April 2021. Biaya administrasi bank tercatat 5.000 dan ATM sebesar 10.000. Lalu pencatatannya yaitu biaya admin sebesar 5.000 dicatat di sebelah debit. Saldo yang tadinya 3.050.000 dikurangi dengan 5.000. Saldonya sekarang tinggal 3.045.000. Lalu pencatatan biaya ATM ini dicatat di sebelah debit sebesar 10 juta. Saldo 3.045.000 dikurangi 10.000, jadi saldo akhirnya yaitu 3.035.000. Berdasarkan laporan mutasi tabungan Ana per 30 April 2021, saldo terendah tabungan Ana sebesar 500.000 dengan bunga sebesar 5% per tahun. Dengan menggunakan metode saldo terendah, maka bunga tabungan bersih dapat dihitung sebagai berikut. Mencari bunga tabungan terlebih dahulu, yaitu 5% dikali 30 per 365 dikali 500.000. Nah, 5% ini merupakan bunga per tahunnya, lalu 30 ini hari sebulan, yaitu 30 hari per 365 hari, yaitu per tahun. Jadi bulan per tahun dikali 500.000. 500.000 ini merupakan saldo terendah tabungan Ana selama bulan April. Lalu hasilnya yaitu Rp2.054. Selanjutnya mencari pajaknya, yaitu 20% dikali bunga tabungannya, yaitu Rp2.054. Hasilnya Rp410. Maka bunga tabungan bersih didapat dari bunga tabungan dikurangi dengan pajak, yaitu Rp2.054 dikurangi dengan Rp410. Jadi bunga tabungan bersih sebesar Rp1.644 jika melihat dari jawaban di soalnya, yaitu yang mendekati sebesar Rp1.808,22. Pembahasan nomor 11 akan dijelaskan oleh teman saya Rizka Nurul Cahyani. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Cahyani. Di sini saya akan membahas soal UTS nomor 11. Soal nomor 11 yaitu berapa bunga tabungan bersih yang diperoleh Ana pada bulan April apabila menggunakan metode saldo rata-rata harian. Berdasarkan laporan mutasi tabungan Ana yang telah dijelaskan sebelumnya, langsung saja untuk menghitung metode saldo rata-rata harian. Untuk mempermudah menghitungnya, maka langsung saja kita buat format seperti berikut. Transaksi pertama terjadi pada tanggal 1 dan transaksi kedua terjadi pada tanggal 3. Lama hari antara tanggal 1 sampai tanggal 2 yaitu 2 hari. Maka lama harinya 2 hari. Kemudian saldonya pada tanggal 1 sebesar 1.500.000. Kemudian lama hari dikalikan dengan saldo. 2 dikali 1.500.000 sama dengan 3 juta. Kemudian transaksi kedua terjadi pada tanggal 3 dan transaksi ketiga terjadi pada tanggal 10. Jadi lama hari antara tanggal 3 sampai tanggal 9 adalah 7 hari dan saldonya sebesar 1.300.000. Jadi lama hari dikalikan saldo yaitu 7 dikalikan 1.500.000, hasilnya yaitu Rp9.100.000.
Kemudian transaksi ketiga terjadi pada tanggal 10 dan transaksi keempat terjadi pada tanggal 20. Dari tanggal 10 sampai tanggal 19 selama harinya 10 hari dan saldonya 550.000. Jadi 10 dikalikan 550.000 sama dengan 5.500.000. Transaksi terakhir terjadi pada tanggal 30 April, yaitu biaya ATM dan biaya administrasi. Masing-masing karena akhir bulan jadi 1 hari. Yang pertama yaitu saldo biaya administrasi sebesar Rp3.045.000. Kemudian Rp3.045.000 dikalikan dengan 1 hari sama dengan Rp3.045.000. Transaksi pada tanggal 30 yang kedua yaitu biaya ATM. Saldo biaya ATM sebesar Rp3.035.000. Jadi 1 hari dikalikan Rp3.035.000, hasilnya yaitu Rp3.035.000. Kemudian jumlah perkalian tersebut kita jumlahkan semua sehingga diperoleh total yaitu Rp54.180.000. Kemudian untuk mencari saldo rata-rata harian, rumusnya adalah total dibagi dengan jumlah hari. Karena April 30 hari, maka dibagi dengan 30. Jadi Rp54.180.000 dibagi 30 sama dengan Rp1.806.000. Untuk mencari bunga sebelum pajak, rumusnya yaitu saldo rata-rata harian dikali bunga dikali jumlah hari dibagi 365. Jadi 1.806.000 dikalikan 5% dikali 30/365. Hasilnya yaitu Rp7.422. Kemudian untuk mencari pajak, rumusnya yaitu bunga dikalikan 20%. Bunganya sebesar Rp7.422 dikalikan 20%. Hasilnya yaitu Rp1.484. Untuk menghitung bunga bersih, rumusnya yaitu bunga sebelum pajak dikurangi pajak, yaitu Rp7.422 dikurangi Rp1.484. Hasilnya yaitu Rp5.938. Jadi bunga bersih yang diperoleh Ana selama bulan April dengan menggunakan metode saldo rata-rata harian adalah sebesar Rp5.938. Demikian pembahasan soal UTS yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.